Di kesempatan kali ini aku mau sharing-sharing lagi nih sama kalian. Sekarang aku mau sharing-sharing tentang ANC atau antenatal care. Bagi yang belum tahu, ANC atau antenatal care itu apa? Yaitu pemeriksaan kepada ibu hamil. Nah, di sini aku mau jelasin gimana sih cara seorang bidan dalam memeriksa pasiennya. Kalau kalian penasaran, simak videonya ya sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian biar aku tambah semangat bikin videonya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama, misalkan pasien datang, langsung kita sambut dengan kata-kata seperti ini. Selamat datang, Bu. Silakan duduk. Perkenalkan, dengan saya Bidan Nur. Ini dengan ibu siapa ya? Nah, abis dia jawab pertanyaan kita, terus kita tanya lagi tuh, apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Nah, pasti dia kan jawab mau periksa kehamilan ke kita. Kita tanya lagi tuh, udah kunjungan berapa kali ke sini, terus bawa buku pinknya itu apa, terus keluhannya sekarang itu apa. Nah, habis ditanya semuanya itu, kalau misalkan dia itu pasien baru atau baru sekali ke klinik kita tanya semua data dirinya. Mulai dari nama, umur, alamat, terus HPHT-nya, hari pertama, hari terakhirnya, terus riwayat kehamilan sebelumnya itu gimana, terus udah pernah pakai alat kontrasepsi apa. Pokoknya banyak yang ditanya data dirinya itu. Tapi kalau misalkan dia udah rutin kunjungan ke kita, nggak usah tuh ditulis lagi data dirinya, karena kan pasti udah ada di catatan kita. Itu kita lanjut inform concern kepada ibunya dengan bilang kayak gini ya. Ibu, tadi kan saya sudah catat semuanya. Sekarang saya mau melakukan pemeriksaan secara head to toe atau pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki ibu. Apakah ibu mengizinkan? Nah, setelah ibu mengizinkan, kita mulai deh pemeriksaannya. Yang pertama itu kita timbang berat badan sama tinggi badan ibu. Setelah ditimbang dan diukur tinggi badannya, kita anjurin ke ibunya untuk duduk di tempat tidur. Setelah ibunya duduk atau berbaring, kita minta izin ke ibunya. Ibu, saya mau cuci tangan dan siapin alat dulu ya, Bu. Ibu tunggu di sini gitu, bilang. Setelah udah selesai, kita ngomong ke ibunya, Ibu, kita mulai ya, Bu, gitu. Nah, habis itu kita ukur TTV atau tanda-tanda vital pasien. Dimulai dari mengukur suhu. Nah, pas mengukur suhu itu, kita membersihkan ketiaknya dulu tuh, dibersihin pakai tisu biar nggak basah. Dan pastiin juga termometernya itu menempel di kulit pasien. Sembari kita nunggu, kita cek tekanan darah si pasien. Lanjut ukur nadi sama pernafasan. Nah, untuk suhu itu normalnya untuk orang dewasa maupun bayi maupun anak kecil itu sama ya, yaitu 36,5 sampai 37,5. Kalau tekanan darah itu pada orang dewasa normalnya kan kalau tekanan darah kan ada yang namanya siastol sama diastol. Kalau yang sistol itu atau yang atas itu normalnya 90 sampai 140. Kalau diastolnya atau yang bawahnya itu 60 sampai 90. Nah, kalau nadi pada orang dewasa itu normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Terus kalau pernafasan normalnya itu 16 sampai 22 kali per menit ya. Kita lanjut pemeriksaan kepala. Nah, kita izin tuh ke pasien
Ibu, saya mau izin periksa kepalanya, boleh dibuka jilbabnya kalau misalkan dia pakai jilbab, kalau misalkan enggak langsung aja. Kita tanya tuh, biasanya keramas berapa kali? Kan itu menyangkut kebersihan si pasien kan. Terus kita tanya juga, rambutnya rontok nggak biasanya? Nah, kita lihat juga ada berketombe atau enggak, kayak ada kutunya atau enggak. Kita lanjut ke bagian mata. Bagian mata kita anjurin ibunya untuk melihat ke atas. Kita ngomong kayak gini, Ibu, saya mau periksa matanya, Ibu boleh lihat ke atas. Nah, habis itu kita periksa deh matanya kayak gini ya. Pasiennya lihat ke atas, kita lihat konjungtivanya itu pucat atau enggak. Konjungtiva itu yang sini ya guys, yang dalam sini yang warnanya merah muda itu. Nah, itu pucat atau enggak. Kalau misalkan pucat, itu bisa aja dia mengalami anemia. Normalnya itu warnanya merah muda ya. Terus kita lihat juga skleranya. Sklera itu yang mata warna putih ini, itu namanya sklera. Nah, normalnya itu dan skleranya tidak kuning atau tidak ikterik. Kayak gitu. Habis di mata, kita lanjut ke bagian hidung. Di hidung yang kita periksa itu, nah kita periksanya pakai pen light ya. Pen light itu kayak senter gitu. Kita periksa apakah ada pengeluaran, terus bersih atau enggak, terus ada polip atau enggak gitu. Habis di hidung, kita lanjut ke bagian telinga. Kita periksa telinganya, kita senter juga pakai pen light. Itu dilihat kebersihannya, apakah ada pengeluaran atau enggak. Setelah ke telinga, kita lanjut ke mulut. Ke mulut kita anjurin si pasiennya itu untuk membuka mulut. Kita lihat apakah ada karies atau gigi berlubang, terus ada karang gigi atau enggak. Terus kita lihat juga ada sariawan atau enggak, sariawan di lidahnya. Terus kita lihat bibirnya itu pucat atau enggak. Kalau misalkan pucat, biasanya itu kekurangan cairan. Nah, habis di mulut kita lanjut ke bagian leher. Bagian leher itu kita raba, ada pembesaran kelenjar getah bening atau enggak, terus pembesaran tiroid atau enggak. Nah, untuk memeriksa kelenjar getah bening itu caranya kayak gini ya. Pokoknya yang di sini kelenjar getah bening itu kalau misalkan kayak ada benjolan berarti ada pembesaran ya. Kayak gitu diraba. Terus kita nanya juga ke pasiennya, Ibu sakit nggak Bu saya raba? Nah, itu pembesaran kelenjar getah bening. Terus kelenjar tiroidnya itu di sebelah sini. Kita tekan, terus kita anjurin ibunya untuk menelan. Kalau saat menelan sakit berarti ada pembesaran kelenjar tiroid. Kalau misal normalnya itu nggak sakit ya, kalau di raba gitu. Habis di leher, kita lanjut ke ekstremitas atas atau tangan. Nah, di tangan kita lihat apakah ada udem atau pembekakan, dilihat ada pembekakan atau tidak. Biasanya kalau ada pembekakan itu merupakan ciri-ciri preeklamsi gitu. Nah, habis dilihat apakah ada pembengkakan, kita lihat juga kulitnya itu dehidrasi atau enggak. Kalau dehidrasi biasanya kayak kering gitu loh. Habis itu dilihat kukunya itu pucat atau enggak. Setelah di ekstremitas atas atau tangan, kita lanjut ke bagian dada.